sebuah acara cahaya 1.500 nasional yaitu dan alhamdulillah beliau telah tiba di studio saya ini dan siap memberikan materinya pada pakai ini. sebelumnya sahabat teman dengerin radionya. Saya akan sampaikan. Jadi dia ngomong, antum dengar, antum ngomong dia dengar. Sampaikan saran sahabat acara apa yang harus ada di radio Cahaya FM. Mana hari eta? Teh. Madu, cai madu. Dengan format ketik nama acara tanda pagar nama sahabat tanda pagar nama sekali lagi sahabat. Mau pakai headset ya? Enggak usah. Ini aja lah. Kedengeran lah, biar. Jadi antum Pakai headset. dengarnya. Boleh. Jadi dia ngomong, misalkan dia, nah pertanyaan antum dengerin ke sini gitu. Dan umum tenang akan diumumkan di hari Jumat malam dalam acara sahabat teman. Pada kesempatan malam kali ini insyaallah kita akan memberikan semua ilmu dari Ustaz Ahmad. Bagi Anda silakan yang mau bertanya sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp di 0816228904 ataupun di line telepon 0811117703. Baik sahabat teman, nampaknya Al Ustaz sudah siap-siap nih di studio Cahaya FM. Kita akan siapkan saja kepada pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengar dan kepada Al Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya, yang atas kudrat dan iradahnya kita bisa bermusafahah, bersilauhwah, menempuh tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat Cahaya 105,3 FM yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada kajian pada malam Kamis ini Al-Fakir akan membahas sedikit tema dan sebenarnya pernah dibahas juga tentang masalah kencing manis ya. Atau kalau medis konvensional mendefinisikannya sebagai diabetes ya. Tetapi karena di sini ranahnya adalah ranah sebagai seorang penyehat tradisional, ya, ranah kajian Atibun An-Nabawi, maka istilah yang akan kami sampaikan adalah kencing manis. Beberapa waktu yang lalu, Al-Fakir kedatangan beberapa saudara dari Yogyakarta, ya, di daerah Yogyakarta. Pada saat ini, beliau menuturkan dari penelitian beberapa lembaga di sana ya, itu bahwa kondisi saat ini di Jogja itu dari 6 orang ya, 1 orang diantaranya menderita kencing manis ya. Tentu ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan kalau tidak salah grafik jumlah kencing manis di Indonesia ini semakin hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu jumlahnya bertambah, ya, bertambah secara signifikan, ya. Subhanallah ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya. Tentu ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan patut kita waspadai dan kita perlu ada langkah-langkah untuk pencegahan wabil khusus dalam sudut pandang Atibun An-Nabawi seperti ini. Baik, sebetulnya kalau yang pernah Al-Fakir temui dari beberapa kasus-kasus ya, waktu itu sekitar tahun 2015
Al-Fakir berkesempatan bersilaturahim dengan salah seorang syekh yang baru pulang dari Yaman. Usianya masih muda, ya. Usianya masih muda, baru sekitar 36 tahun, ya. Jauh di bawah Al-Fakir, si syekh tersebut, ya. Tidak usah sebutkan namanya. Ternyata beliau sudah menderita kencing manis. Jadi, kenapa dikata seperti itu? Jadi saat puasa, kata beliau, ternyata kadar gula darahnya itu sudah di atas 150. Bayangkan dalam kadar puasa ini, ya. Padahal harusnya saat sedang puasa itu harusnya di bawah 110. Itu terkategorikan masih aman. Tapi kalau sudah di atas 150, maka itu sudah kategori kencing manis. Dan saat sedang tidak puasa, ternyata gula darahnya sudah mencapai hampir 300-an. Ya. Kemudian saya tersebut curhat, ya Ahi, antum apakah punya solusi? Ya, Ana saat ini sudah menderita kencing manis, begitu kan, sudah menderita diabetes, ya. Memang nampak lemas saat sedang di waktu itu pas hari Jumat, ya, pas hari Jumat. Jadi beliau qadarullah sebagai khatibnya, ya. Nah, ini di daerah Cipinang, Jakarta, ya. Ana mengamati, mendengarkan dan menyimak, ya, saat beliau sedang berorasi. Kemudian syekh tersebut nampak menggebu-gebu, tapi persis setelah sholat Jumat dia langsung seperti terkulai lemas tak berdaya, betul-betul hampir tidak berdaya. Kata orang Sunda bilang tuh nyang saya, ngolampre di juru masjid deh. Kemudian karena waktu itu Al-Fakir ke Jakarta sila ukhuwah dengan salah seorang ikhwan praktisi Tiba Nabi juga, maka sudah tersebut mengatakan ini ada afwan, ya, afwan. Ini ada Rahmat Bekam Syekh, insya Allah mudah-mudahan bisa konsul dan ada solusi bagaimana paradigma Tibu Nabawi untuk menuntaskan permasalahan kencing manis ini. Ya gimana Ahi gitu kan. Kemudian anak tanya kepada beliau, antum semasa aku dulu kuliah di Yaman, di Hadramaut, ya, apa saja antum punya kebiasaan? Ternyata kebiasaan yang lazim sekarang terjadi pada anak-anak muda di zaman now. Apa itu? Jadi dia penyuka soft drink, ya, dia penyuka soft drink. Hampir tiap hari dia minum soft drink, ya, tak usah disebutkan namanya. Kita sudah sama-sama hafal minuman-minuman tersebut, ya. Dan hampir tiap hari itu setiap selesai makan itu dia minum, bahkan sampai habis beberapa botol soft drink tersebut. Saya simak terus. Syekh, suka olahraga? Tak pernah Ahi. Anak tak pernah olahraga. Begadang? Ya begadang. Ya malum lah, mahasiswa. Kadang-kadang kita begadang bersama teman-teman asrama sampai larut, bahkan sampai dini hari. Dan itu hampir setiap hari. Terus siang harinya, kalau akan ada kuliah, nggak ada taklim, anak tidur. Masya Allah. Ya. Terus saya sendiri malam masih ngemil makan, masih juga Ai. Nah, pola makan tadi, pola hidup yang tadi oleh saya ungkapkan kepada Al-Fakir sudah menunjukkan bahwa cepat atau lambat Syekh akan terkena penyakit degeneratif. Ada banyak hak-hak tubuh yang tanda petik dizolimi oleh antum Syekh. Ya, naam, Akhi, Anda mengakui itu. Ya, Anda mengakui itu. Semisal, Syekh selalu minum soft drink. Menurut penelitian Dr. Tauhid Nur Azhar di dalam bukunya Jangan Pergi ke Dokter Lagi, ya, di halaman 30 kalau tidak salah, beliau mengungkapkan, berstatement, 1 sendok gula putih itu melemahkan sel darah putih selama 5 jam. 1 sendok gula putih saja. Semakin putih gula, maka semakin berbahaya. Seperti itu, Syekh. Terus gimana, Ahi? Nah, kemudian antum begadang. Ya, padahal jauh-jauh hari Bung Roma sudah berpesan kepada kita, ya. Bung Roma sudah berpesan kepada kita. Jangan begadang kalau tidak ada perlunya, begitu kan. Karena kalau tetap masih begadang sungguh terlalu, ya. Lanjut.
kebiasaan saya pula yang tidak pernah olahraga. Padahal olahraga itu salah satu aktivitas yang sangat penting yang harus dilakukan agar tubuh mampu mendetoksifikasi, mengeluarkan racun secara alami. Insya Allah. Tuh. Apakah ada solusinya, Ahi? Afwan. Saat ini kata beliau, jadi ada beberapa ciri-ciri positif. Ada beberapa ciri-ciri positif, ya. Pada diri anak, kata beliau, ya. Yang pertama, ini si urinnya sudah mulai dikerubungi oleh semut, berarti sudah mulai tinggi kadar gulanya, ya. Glikosuria, jadi glukosa pada urinnya sangat tinggi. Yang keduanya itu poliuria, dia beser. Jadi sedikit-sedikit anak itu mudah kencing. Ini sekaligus pengungkapan atau ciri-ciri dari penderita kencing manis. Jadi yang pertama itu adalah tadi saat urin kita sudah mulai dikerubungi sama semut. Kemudian yang keduanya beser. Ketiganya itu haus yang hebat, polidipsi, ya, bentar-bentar haus, ya. Ya berbanding lurus, dia haus, kencing, haus, kencing, haus, kencing. Pernah waktu itu di kendaraan, ya, di kendaraan umum, ya, bis, dari Cianjur mau ke Jakarta, ada seorang ibu yang terindikasi dia penderita kencing manis. Itu sungguh sangat merepotkan penumpang lainnya, mobil susi, pengemudinya. Karena setiap berapa menit dia harus berhenti cari toilet, ya. Subhanallah. Cari toilet. Aduh, maaf Pak Supir. Aduh, udah repot ini, pengen ke kamar kecil, pengen buang air kecil, pengen BAK, pengen cari toilet. Nah, selanjutnya ternyata dia pun sering haus, ya, tadi polidipsi. Mudah lapar pula. Jadi orang yang penderita kencing manis ternyata dia mudah lapar. Terus penglihatan kabur. Nah, penglihatan kabur. Kenapa seperti itu penglihatan kabur? Karena aliran darahnya terganggu yang menuju ke arah mata, ya. Kenapa terganggu? Karena darahnya penuh dengan kandungan gula. Itu sederhananya, ya. Kemudian telapak tangan dan telapak kaki sering kesemutan, ya. Telapak tangan, telapak kaki sering kesemutan. Kemudian selain telapak tangan, telapak kaki sering kesemutan, terkadang bahkan sampai mati rasa. Kenapa seperti itu? Lagi-lagi jawabannya sama, ya, bahwa peredaran darah ke arah tangan dan ke arah telapak kaki itu terganggu oleh tingginya kandungan gula yang ada dalam darahnya, ya. Nah, ini yang patut diwaspadai. Biasanya ini bahkan terjadi pada laki-laki, ya. Mohon maaf, ya. Gangguan pada gairah libido seksnya, ya. Jadi gairah seksualnya menurun. Bahkan di beberapa kasus bahkan sampai impoten. Tentu di sini permasalahannya bukan mengobati pada si masalah impotennya, tapi ya idealnya menstabilkan dan menormalkan kandungan gula darahnya. Seperti itu. Pernah suatu hari kita kedatangan klien, ya, Pak, saya habis berobat dari pengobatan alternatif bla 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 bla, ya, titik-titik ujungnya rot aja lah, ya, titik-titik ujungnya rot lah, ya. Ini banyak di Sukabumi. Katanya bisa untuk mengobati masalah impoten. Kemudian setelah kami periksa, ya, kemudian kita tes gula darahnya, ternyata kandungan gula di dalam darahnya tinggi, itu hampir 400, ya. Ini sudah berapa lama seperti ini, Pak? Kata beliau sudah hampir 3 tahun, ya. Insya Allah Bapak secara psikologis sebenarnya bagus, Pak. Bapak secara psikologis bagus, secara emosi bagus, secara mental bagus, tetapi
pola hidup Bapak yang tidak bagus ya. Bapak saat ini sudah menderita kencing manis ya. Nah, penyebab impoten Bapak bukan karena Bapak tidak perkasa ya. Bukan karena Bapak tidak perkasa. Nah, si Ustadz si riwayat ya. Tapi karena ada masalah gula. Ini ada masalah gula. Kalau dibuat saya ilustrasi, sehingga mohon maaf ya, dia tidak bisa ereksi. Ya, si Mr. P-nya ini. Kenapa tidak bisa ereksi? Karena hampir tidak ada darah. Ya, nanti boleh kalau ada yang tidak pas, Al-Fakir terbuka untuk menerima koreksi. Jadi tidak ada darah yang masuk supply, ya, sampai ke bagian paling krusial pada Mr. P-nya. Seperti itu. Nah, akhirnya dia mengungkapkan, "Panesan Pak, karena saya sudah habis berbotol-botol si ramuan kejantanan tersebut ya. Bahkan saya sudah ada terapi. Tapi kenapa sampai detik sekarang kok saya tidak bisa melaksanakan tugas saya sebagai seorang suami kepada istri saya. Padahal saya masih muda," kata beliau. Ya, yang pertama harus dilakukan terapi di tempat kami adalah diperbaiki dulu kandungan gula darah yang ada pada Bapak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, apalagi ternyata biasanya pada penderita kencing manis, walaupun dia dulunya gemuk ya, qadarullah pada hari ini selepas asar tadi memang Al-Fakir berniat untuk membahas tentang kencing manis, bertemu pula dengan penderita kencing manis. Dia dulunya gemuk dia gemuk dulunya gemuk ya, Masya Allah, seorang dosen. Ternyata pas tadi bertemu dengan Al-Fakir, persis tadi selasa asar ya di Cibadak, "Maaf Pak dosen, antum turun berapa kilo?" Kata beliau, "Hampir 20 kilo Pak Rahmat." Oh, lemas dia. Matanya sudah mulai agak menguning, artinya nampaknya sudah ada kerusakan sampai ke liver dan limpahnya. Lemas sekali ya. Nanti ke rumah lah, insya Allah, ataupun boleh simak nanti malam. Insya Allah Ana akan membahas tentang kencing manis. Ya, semoga ini jalan dari Allah buat kesembuhan antum. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Insya Allah seperti itu. Jadi salah satu indikasi daripada penderita kencing manis, apa namanya itu, berat badannya jauh menurun. Ya. Kemudian sering merasa lemas, ya, nggak bergairah. Beberapa klien-klien yang pernah diterapi sama Al-Fakir pun awalnya seperti itu. Abdi mapa, apa ya kalau bahasa Indonesia? Saya mapa kalau tidak minum kopi dengan kopi susu dan ditambah dengan gula sekian sendok, lemas, nggak ada gairah. Terus saya sukanya kalau makan nasi putih yang hangat. Wah, nah tuh. Suka olahraga nggak Bapak? Atau gerak? Enggak, lemas Pak. Paling cuma seger, hanya beberapa saat saja. Persis setelah minum kopi tadi ya, atau setelah makan, tak sampai setengah jam, lemas lagi. Ya, lemas lagi. Bahkan cenderung ngantuk ya. Cenderung ngantuk. Itu kenapa? Ya artinya karena biasanya tubuh si penderita kencing manis tadi sudah tidak memproduksi insulin. Begitu. Ya, sudah tidak bisa memproduksi insulin. Padahal insulinlah yang menjadikan gula di dalam tubuh berubah menjadi tenaga secara alami. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingatkan pula, Bapak kalau terus-menerus seperti ini, Bapak bahaya. Kalau pun Bapak ingin mengganti, ya, pemanis pada minuman ataupun makanan Bapak, maka gunakan yang sifatnya alami. Semisal apa? Misalnya daun stevia, saya bilang begitu kan ya. Atau yang ada sedikit relatif aman adalah dengan gula aren, ya, atau dengan madu, insya Allah seperti itu. Nah, ya, apalagi ya, biasanya pada penderita diabetes si kulitnya sering gatal-gatal, bahkan beberapa kasus ada yang seperti eksim, ya, atau di bawah pinggang. Apalagi udah sampai di bawah betis itu ya, itu diusahakan tidak membekam. Kenapa Pak?
karena sudah jauh dari jangkauan jantung. Jadi peredaran darahnya biasanya terganggu dan berpotensi ya penderita diabetes yang dibekam di betis, di atas mata kaki ya, atau di punggung kaki itu berpotensi gangren, pembusukan luka. Seperti itu ya, Nah, selanjutnya apa saja yang bisa dilakukan bagi penderita diabetes? Dari beberapa kasus yang pernah Al-Fakir tangani ya di konseling secara privat penderita diabetes, insya Allah sangat efektif. Yang pertama adalah dengan olahraga. Olahraga apa? Ternyata olahraga fitness, ya, olahraga angkat beban, olahraga kebugaran atau anaerobik, ya. Di sini ada fokus dia pembentukan otot sehingga energi dan kalori yang dikeluarkan oleh tubuh itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Dengan catatan nanti diimbangi pula oleh diet rendah kalori, bisa jadi dengan karbohidratnya jangan terlalu tinggi, terutama nasi putih hangat ya. Kemudian juga rendah garam dan rendah gula, seperti itu ya. Apa Pak yang aman Pak bagi yang penderita diabetes? Dia sudah olahraga nih Pak, tapi masih ingin ngemil. Maka cari cemilan ya, cari cemilan makanan yang tinggi serat, rendah kalori, semisal apa gandum. Ya, gandum. Insya Allah gandum sangat bagus buat penderita diabetes ya. Sangat bagus buat penderita diabetes. Terus apalagi? Itu bisa dia cemilan dengan wortel. Wortel boleh di jus, gunakan. Pemanisnya adalah gunakan madu yang kadar airnya di bawah 20%, ya. Madu yang kadar airnya di bawah 20%. Apalagi yang bisa dibuat cemilan selain tadi wortel, tomat bisa, insya Allah ya. Tomat, kemudian buah alpukat ya, buah alpukat. Bisa juga dengan itu buah labu kuning itu dikolak ya. Tidak menggunakan santan. Kalau menggunakan santan, santannya tidak di 30 sampai 45 menit. Ya tentu tidak harus berlebihan dia dalam melakukan olahraga tersebut. Seperti itu ya. Wallahu alam. Yang keduanya adalah selain olahraga tadi, dia saum. Saum apa? Dia boleh saum selang sehari, saum selang sehari tidak. Berarti saumnya Nabi Daud. Tetap niatkan ya, niatkan saum sunnah ya, niatkan saum sunnah, niatkan ibadah insya Allah. Nawa itu ya, innamal amalu biniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung apa yang diniatkannya ya. Karena apa? Karena pada saat sedang saum maka justru pankreas mengeluarkan hormon glukagon ya. Hormon glukagon ini insya Allah adalah fungsinya sebagai tenaga alami ya, sebagai pengganti gula yang ada dalam tubuh kita sekaligus menekan hormon insulin. Seperti itu ya. Wallahu alam bishawab. Kemudian ini ada penelitian yang menarik. Ini pernah diteliti ya oleh WHO pada tahun 2001 kalau tidak salah. Jadi dalam penelitian dilakukan terhadap 200 orang yang merokok. Ya. 200 orang yang merokok. Ternyata orang yang merokok itu lebih rentan kena diabetes. Jadi orang yang merokok ternyata lebih rentan terkena diabetes. Lagi-lagi nih, merokok ternyata punya dampak efek yang serius ya. Dan ternyata orang yang tidak merokok lebih sehat. Ya, lebih sehat ya. Seperti itu. Ini pun juga tadi perhatikan orang yang begadang. Nah, orang yang begadang ternyata rentan terkena diabetes. Kenapa? Orang yang begadang cenderung dia kalau malam hari dia ngemil dia atau makan lagi. Padahal sudah waktunya lambung istirahat dan organ-organ pencernaan istirahat pada waktu. Yang sering mengkonsumsi alkohol ya, dia punya potensi lebih besar terkena diabetes dari yang tidak pernah sama sekali mengkonsumsi alkohol. Seperti itu ya. Al-Fakir ingat ya, pernah
datang seorang, mohon maaf ya, tidak akan sebut namanya, seorang biduan, ya biduan di KP. Jadi seorang biduan di KP, laki-laki ya, laki-laki. Jadi bukan perempuan, dia seorang penyanyi laki-laki di KP. Pak, saya bla 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 masih muda, ya ternyata tensinya tidak bagus, ya. Kemudian sudah punya gangguan lambung, pernah terkena gejala tipes, juga gula darahnya naik. Jadi saat sedang tidak puasa gula darahnya sudah mendekati angka 250. Kemudian waktu itu Al-Fakir belum tanya apa pekerjaannya. Akhirnya ditanya, apa mohon maaf Bapak bekerja di mana atau Abang, karena masih muda. Kata beliau, saya kerja di diskotek anu bla 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 bla, menjadi penyanyi panggilan di pub malam, di diskotik di KP malam. Kata beliau, ya terkadang saya minum alkohol Pak, ya walaupun dosisnya rendah, bir, soft drink yang ada kandungan alkoholnya, walaupun ada beberapa di antara minuman tersebut kandungan alkoholnya di bawah 10%, tapi tetap haram ya. Jadi tidak ada mentang-mentang alkoholnya cuma 3%, hal tidak ya, seperti itu. Apalagi kalau yang di bawah 2 lah, itu dalam tinjauan fikihnya. Nah, kemudian sama Al-Fakir dengan lagi, berarti nggak pernah olahraga ya Abang? Oh hampir nggak pernah Pak, capek Pak gitu kan. Muslim kan? Muslim apa? Baik. Kemudian Abang begadang juga? Iya begadang Pak, sampai rumah jam 4 begitu kan. Nah ini kalau bisa, karena ini mudaratnya mudarat lahir batin, mudarat dunia akhirat, maka tolong cari pekerjaan lain. Aduh gimana ya Pak ya? Jangan bilang aduh bagaimana, insya Allah rezeki Allah sangat luas ya. Nah, insya Allah bismillah, barang siapa yang memang hijrahnya karena Allah, Allah akan memberikan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka, insya Allah. Nah, kemudian terapi pijat ya, dibantu dengan bekam dan diakhiri dengan ruqyah, karena beliau ingin merasa tanda petik ya, ingin dibersihkan lah, ingin merasa nyaman batinnya. Alhamdulillah ketika menjelang pulang dites gula darah lagi, kalau tidak salah itu gula darahnya signifikan turun ya. Gula darah, maaf ya, orang yang berbekam, pertama dia punya kemampuan nanti tubuhnya, ini menurut penelitian dari Dr. Ahmad Rojak Sarof ya, orang yang rutin berbekam, pertama tubuhnya punya kemampuan dia mengobati dirinya sendiri ketika datang virus, bakteri ya, dan mikroba lainnya. Kemudian yang keduanya, pertahanan tubuhnya insya Allah stabil, imun tubuhnya stabil ya. Yang ketiganya, dengan berbekam maka tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan hormon enkafalin yang insya Allah tubuh merasa nyaman, merasa rileks, jauh dari stres ya. Nah disitulah Al-Fakir menekankan kepada para praktisi hijamer, praktisi bekam ya, dimanapun berada, wabil khusus Muslim ya, karena PBI memang inklusif Muslim ya. Harap ketika mau membekam jangan lupa bacakan doa. Kalau bisa si pembekam dan si pasien sama-sama berwudu, sama-sama kita mengharap meminta pertolongan kepada Allah ya, agar disembuhkan atau bahkan dijauhkan dari penyakit ya, dan oksidan dan radikal bebas, insya Allah seperti itu. Nah dengan tubuh merasa nyaman, maka biasanya dia punya pertahanan tubuh yang relatif lebih lebih kuat dibanding orang-orang yang memang sedang stres. Justru sedang stres itu mudah terkena paparan penyakit, insya Allah. Nah herbalnya apa saja? Nah ini insya Allah ada beberapa yang akan dikemukakan ya. Herbal untuk penderita kencing manis ya. Untuk penderita kencing manis, herbalnya, herbal yang pertama nih, Syekh Ustadz, yang pertama insya Allah bisa dengan daun salam ya, daun salam, kemudian dengan sambiloto ya Syekh ya, sambiloto
alkaloid dan ada bersifat tanin, pahit dia. Ya. Bisa mahoni juga ya. Bisa mahoni juga. Ini belum berbicara diabetes tipe 1, tipe 2, tapi secara umum insya Allah cocok buat kedua tipe tersebut ya. Kalau tipe 1 membutuhkan insulin, tipe 2 belum membutuhkan insulin. Tipe 1 biasanya pasien di bawah 30 tahunan ya. Dan relatif gemuk. Kalau tipe 2 rata-rata di atas 50 tahunan. Nah, seperti itu. Apalagi itu bisa dengan daun kumis kucing. Daun kumis kucing dia ada sifat membersihkan dan melarutkan gula darah yang berlebih. Kemudian madu hitam pahit, insya Allah. Madu hitam pahit apalagi yang kadar airnya di bawah 20%. Ya walaupun madu hutan multipolar pun bagi yang penderita diabetes insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Seperti itu. Nah, apalagi ya di sini adanya sudah relatif praktis ya. Tidak lagi harus mencari di hutan ataupun di kebun ya. Nah, ini beberapa yang bisa disampaikan. Pertama nanti dengan olahraga, puasa ya, bekam, pola makan yang diatur tadi, jauhi rokok, nauzubillah apalagi yang masih dia minum alkohol ya. Kemudian begadang. Pak, gimana kalau yang begadangnya tiap malam Pak? Karena saya kerja Pak. Beda kalau yang begadangnya karena niat kerja. Insya Allah Allah akan tolong. Apalagi kalau dia niatkan begadangnya tuh ya Allah saya kerja nih, contoh sebagai seorang security, sebagai seorang operator, ataupun dia seperti petugas di pelabuhan, di bandara dan sebagainya, begitu kan, dia harus begadang tiap malam. Niatkan saat dia mau kerja, bismillah untuk beribadah kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim, atau na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ungkapan-ungkapan ataupun doa-doa perlindungan tadi yang insya Allah akan memberikan hormon endorfin ya. Jadi Allah akan berikan kekuatan yang tidak disangka-sangka insya Allah ya. Nah, lanjut lagi puasa, rutin bekam ya, dan pola makan yang sehat. Tentunya pola makan yang tidak sembarangan makan seperti makanan-makanan yang junk food, yang seafood, makanan-makanan instan ya. Insya Allah seperti itu ya. Insya Allah kita pekan depan dilanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.